you, Mr. Toyong Sim. Allow me to use a little bit Indonesian and English mix. Selamat siang ibu-ibu, bapak-bapak. Sudah bangun semua? Terima kasih banyak. Perkenalkanlah pada hari ini saya masuk ke dunia yang lain. After we talk about the investment outlook, now kita lihat salah satu hal yang sekarang menjadi tren di berbagai tempat, bahwa tidak bisa dipisahkan antara dunia finance dengan dunia teknologi. So today I would like to share with you bagaimana teknologi mempengaruhi dunia investasi, keuangan, dan capital market. Yang saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu ini, kalau di kampus takes 2 semester Pak. Butuh 2 semester, tapi panitia minta saya ngomong 30 menit. Jadi Bapak Ibu ini orang-orang pilihan semua ya. Tepat 28 menit lagi Bapak Ibu akan saya wisuda dengan predikat kemelut. Kita mulai. Ada 5 bagian yang ingin saya sampaikan. Pertama dengan dunia investasi. Kita tahu bahwa investasi itu gimana caranya kita punya naruh uang di satu tempat agar bisa mendapatkan hasil yang lebih baik di kemudian hari. But the problem is milenial sekarang agak berbeda dengan zaman kita. Saya aja ngomong sama anak-anak saya sudah bingung. Karena bagi kita gedung dan rumah itu aset, betul ya? Bagi anak sekarang itu liability katanya. Ngapain saya punya gedung, ngapain saya punya rumah, ngapain saya punya tanah. Jualnya susah, bayar pajak tiap tahun. Jadi agak nggak nyambung kadang-kadang saya dibicara sama anak-anak saya. Jadi kalau dulu kita itu aset bagi dia liability, hancurlah semua ilmu accounting, begitu ya. Nah nanti kita akan melihat bagaimana pemikiran anak-anak milenial terkait dengan sekarang. Perkembangan teknologi sudah mendisrupsi berbagai hal. Tidak saja dalam bidang keuangan, tetapi dalam bidang-bidang lain. Kesehatan, pendidikan, distribution, logistik, dan lain sebagainya. Nah hari ini kita akan khusus bicara mengenai investasi. Apa bedanya dulu dan sekarang? Before and after. Dulu kita tahu kalau mau investasi susahnya minta ampun. Harus cari tempat, harus cari lembaga, harus cari pihak yang dipercaya. Apalagi orang yang latar belakangnya bukan keuangan. Tetapi sekarang dengan adanya teknologi, dengan adanya aplikasi, tinggal klik, langsung bisa invest. Hari ini bisa beli, besok bisa jual, bisa dibeli lagi, bisa dijual lagi, pindah-pindah account, mudah sekali. Jadi access and participation of kegiatan investasi sekarang ribuan kali lipat dari yang dulu. Itu perbedaan pertama. Jadi dulu kita pergi ke tempat, sekarang tempatnya yang datang ke kita. Number 2, informasi dan transparansi. Tadi saya bicara sama Pak, jadi lupa sih kalau di depan. Dulu katanya kalau mau analisa investasi harus ngumpulin clipping ya Pak. Bapak Ibu masih ada korban clipping waktu SD? Yang koran digunting-gunting, dilem, diurut-urutin, habis itu dibaca lagi. Ya kan, dirumuskan, diambil artinya. Tapi sekarang dengan internet Anda bisa mencari sendiri data yang paling terkini, real time online. Yang ketiga terkait dengan kecepatan dan kemudahan transaksi. Masih ingat zaman dulu mau beli saham rumitnya minta ampun. Jangankan beli saham, membuat buka buku tabungan aja rumitnya minta ampun. Tapi sekarang dengan perdagangan daring, dengan online application, you can do anything, anywhere, anytime. Dulu jenis investasi cuman saham, bonds, obligasi, properti. Sekarang anak-anak sekarang menciptakan investasi yang aneh-aneh. 3 bulan yang lalu, 3 months ago, suddenly my first son baru SMA, tiba-tiba punya iPhone yang baru. Padahal saya tidak pernah
kasih uang jajan untuk bisa dia beli iPhone. Sebagai orang tua saya ketakutan. Jangan-jangan dia terlibat perdagangan senjata atau narkoba. Tahu Bapak Ibu dari mana dia dapat uang handphone itu? Ternyata dia adalah seorang pemain game. Jadi ada satu game yang untuk masuk ke level 51 itu susah sekali di seluruh dunia. Anak saya berhasil masuk ke level 51 dan username passwordnya dibeli 40 juta oleh orang Thailand. Jadi bagi anak saya username and password adalah investment. Jadi Bapak Ibu jangan ganggu kalau anak-anak Anda main game, dia lagi cari uang. Ya, mana pernah kita berpikir that username and password is something yang bisa Anda dapatkan sesuatu. Itu anak sekarang, belum ngomong toko-toko game, token-token, betul ya? Nah jadi mereka itu serius kalau main game itu. Tolong jangan diganggu. Nasihat investasi. Dulu kita harus cari PhD. Professor in financial. Ya kalau dia ngomong kita gak ngerti apa yang dia ngomongin. Pokoknya jual atau beli gitu aja kan. Tapi sekarang you have an AI. You have a robo advisor. You have an algorithm. You have ChatGPT. Nah, beda sekali. So basically the industry is growing so fast gitu. Siapapun bisa melakukannya. Orang Indonesia tidur, Amerika baru bangun. Kan kita beda 12 jam kan? Nah, jadi kita bisa investasi kapanpun sambil ngeronda, sambil malam-malam dimanapun kita bisa melakukannya. Selesai semester 1. Semester 2. Disruption technology, mari kita lihat. Disrupsi pertama. Yang dulu gak ada, sekarang ada. Platform perdagangan online. How many platform perdagangan online? Jual beli saham yang ada. Jual beli bonds yang ada. Bahkan saya dengar di Estonia, membeli properti itu secepat membeli barang di Traveloka. Kenapa? Karena di platformnya, notarisnya, banknya, semua dibawa ke satu platform itu. Jadi mau jual beli tanah, jual beli rumah, jual beli apartemen, cepat sekali. Kalau kita tanda tangan sekarang baru dapatnya agak lama sih. Belum dibangun soalnya. Nah platform-platform ini memudahkan investor individuals untuk bisa melakukan investment kapanpun. Jadi platform perdagangan online ini bertambah terus. Kedua, tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, Indonesia ini posturnya bukan komputer, tapi mobile, handphone. 275 juta handphone, 275 juta orang, nomor handphonenya udah 300 juta lebih. Jadi banyak orang Indonesia yang punya handphone lebih dari satu. Punya handphone lebih dari satu bagus, tapi sebenarnya mereka punya identitas lebih dari satu. Untuk keluarga lain, untuk bisnis lain. Nah, aplikasi investasi mobile itu ternyata sangat ampuh di negara kita ini. Jarang yang lewat website, senangannya lewat handphone. Jakarta adalah kota yang tweet per menitnya paling tinggi di dunia. Twitter, the highest in the world per minute. Jadi orang kita itu senang ngomong, senang ngerumpi, senang, ketahuan banget ya usia saya berapa kok ada kata ngerumpi. Ketiga, robo advisor. Ini saingannya analis ya Pak ya. Robo advisor ini masalah Pak. Saya waktu sekolah dulu di Amerika pernah lihat profesor saya lagi eksperimen artificial intelligence. Kemudian saya tanya, do you want to create human? Tahu jawaban profesor saya apa? No, I don't want to create human. I want to create a better human. Wah, dia memang ateis. Benar dia ateis, di MIT itu dia ateis. Kemudian saya tanya balik, dia nanya saya, mana lebih cepat Eko?
Komputer atau human? Cepetan siapa? Komputer atau human? Kalau memang human lebih cepat dari komputer, jawab pertanyaan saya. 700 pangkat 3 bagi 3 akar 9 berapa? Masa kalkulator lebih cepat, Pak? Betul ya? Atau dibalik leh. Pekan olahraga nasional ketiga di mana? Masih ingat gak? Masa cepetan Google, itu maksud dia. You want to create better human. Dia buatlah artificial intelligence itu. Nah, saudara-saudara sekalian, robo advisor itu awalnya kan gampang. Nanti Bapak saya kasih tahu kapan beli, kapan jual. Tapi lama-lama dia bilang, kan kalau beli dan jual, Bapak yang mencet, Bapak capek. Udah, saya aja yang mencet. Dulu namanya kan algo trading di luar itu. Algorithm trading. Keluarlah di Indonesia robot trading. Yang sebagian dari Anda sudah ketipu itu. Jangan salahin robot tradingnya, literasi kitanya yang payah. Sehingga kita lihat kan begini, high risk, high return is normal. Low risk, low return is normal. High risk, low return itu stupid namanya. Tapi kalau Anda cari yang dia menawarkan low risk, high return, we have to be very careful. Betul kan ya? Setahu saya yang low risk, high return itu hanya kalau minjem uang di mertua. Nanti balikinnya kapan saja deh ya, kalau lagi ada duit gitu ya. Nah itu kan low risk, high return. So if you have offer from robot trading or whatever kind of platform that give you low risk and high return, you have to be very careful. Anda harus melihat bisnis modelnya masuk akal atau tidak. Anda harus melihat ratingnya bagus atau tidak. Anda harus melihat siapa yang pernah trading di sana, hasilnya bagaimana, begitu ya. Nah, cuman orang kita senang yang aneh-aneh begitu. Tuh kan hilang uangnya, nah, senang juga udah hilang masih senyum. Itulah namanya kerugian kolektif. Blockchain and cryptocurrency masuk di sini sebagai bagian dari revolusi industri 4.0. Kenapa? Karena di negara berkembang itu biasanya banyak yang dipalsukan. Anda bisa melihat bagaimana sengketa tanah terjadi di Republik ini ya. Sampai di berita kemarin, persis kemarin itu, saking sengketanya nggak mau kalah, akhirnya bikin tembok, mengganggu real estate dan lain sebagainya. Why? Because our system, registration system masih menggunakan old database. Di mana mudah sekali dihack oleh para criminals. Saya 10 tahun menjaga internet Indonesia. 10 years ago, setiap hari ada 1,5 juta serangan ke our infrastructures. But now, in one day, sekitar 3 juta serangan per hari terhadap semua infrastruktur yang ada. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hukumnya riskan begini. Semakin tinggi nilai sesuatu, semakin tinggi pula risikonya. Ibu-ibu senang pakai berlian karena nilainya tinggi. Pada saat yang sama ada yang ingin merampoknya. Bapak-bapak menyimpan dolar dan euro karena nilainya naik terus. Pada saat yang sama banyak yang ingin merampoknya. Anda membuat aplikasi yang bagus, yang memberikan manfaat bagi banyak orang. Artinya that kind of application punya value yang tinggi. Pada saat yang sama banyak hacker juga yang ingin mengganggu karena value-nya tinggi. Jadi berbahagialah Anda kalau punya aplikasi banyak yang ingin mengganggunya. Artinya aplikasi Anda value-nya tinggi. Terhinalah Anda kalau bikin aplikasi nggak ada yang mencoba menyerang. Artinya itu aplikasi nggak ada gunanya. Nah, abal-abal. Jadi kalau ada yang diserang tenang, itu artinya aplikasinya have value. Ya, Big Data and Analytics. Bapak Ibu sekalian sebentar lagi election. Ya. Election ini data-data akan banyak berseliweran. The problem is, how do you know mana data yang benar, mana yang tidak?
Mana yang valid, mana yang tidak. Mana yang formal, mana yang tidak. Mana yang gosip, mana yang tidak. Because you have to make decision. Big data help you ya untuk mencari valuable data for your decision making. Termasuk kalau Anda kurang yakin dengan data itu, the system bisa memberikan kok jadi lupa. Kepercayaan apa namanya? Bukan confidence. Ya, trust. What is trust? Seberapa yakin Anda? Confidence level. They can give you bahwa data yang saya berikan kepada Bapak Ibu ini confidence levelnya 85%, 90%. Karena dia mengambil data dari seluruh yang ada di internet plus di bawah tanah yang namanya dark web itu. Jadi big data membantu Anda yang kebanjiran informasi tapi mencari apa arti informasi itu. Ya, keenam, ini mulai rame, social trading networks. Jadi nanti hopefully orang Indonesia kan gila sosial media ya. Facebook, Instagram, TikTok, apa lagi? LinkedIn. Oh yang Reels, Twitter, itu kita rata-rata di 10 besar dunia. Nanti akan piggybacking di atas media sosial. Apa yang dibeli Agnes Monica, kita beli. Apa yang dijual Deddy Corbuzier, kita jual. Piggybacking on the social media. Jadi nanti ahli-ahli keuangan itu, Bapak berdua ahli keuangan, followernya banyak. Terus Anda baru celoteh, saya beli saham Prodia. Semua langsung pada beli followernya. Itulah yang social trading network. Lama-lama jadi MLM Pak. Kalau benar-benar untung, kasih 1% ke yang di follow. Algoritma itu sudah mulai jalan. Automatisasi dan AI dalam trading tadi. Robot trading, ya, kemudian auto trading, online trading, collective trading. Collective trading itu yang menentukan 5 orang. 5-5-nya investor, misalnya ya, ganjil 5 orang investor. Beli jualnya tergantung mereka voting. 3 bilang ya, 2 bilang no, langsung execute untuk 5-5-nya. Nah, jadi orang-orang pinter bayangin kalau semuanya robot 5-5-nya. Ya, robot akan menentukan kapan jual, kapan beli, invest di mana. Dan yang paling baru robotnya mulai mikirin portofolio. Sekarang kan kita baru tahap 1 ini, baru di robot trading aja. Nah, yang sebenarnya dijual adalah dia menawarkan portofolio terbaik bagi personal. Bukan lagi corporation, corporation pasti. Tapi personal itu yang akan melanda. Inilah yang juga lagi rame di Indonesia, peer-to-peer lending alias pinjol. Saya sering ditanya mengenai what do you think about pinjol? Tahu pinjol ya Pak? Apa itu? Pinjaman online. Why? Suatu ketika Bank Indonesia, OJK nanya ke saya, Prof Eko, fintech itu apa ya? Saya bilang sama mereka, saya akan kasih the definition of fintech. Tapi janji, jangan baper. Ditanya balik, baper itu apa? Nah, kebetulan satu generasi kita. Baper singkatan dari bawa perasaan, jangan tersinggung. Ya Pak Eko, Prof kita nggak akan tersinggung. Saya bilang begini, fintech pada dasarnya adalah pokoknya semua yang di luar aturan BI dan OJK itulah fintech. Tahu maksudnya? Jadi kalau OJK bikin aturan fintech itu bukan fintech lagi. Di luarnya itu. Karena kalau Anda melihat buku-buku ada definisi mengatakan fintech adalah industri keuangan berbasis teknologi yang melayani kebutuhan keuangan orang-orang yang tidak terlayani oleh formal infrastructure of finance and banking. Bapak Ibu, 2 minggu lagi Slang mau main di sini. Tahu Slang ya? Tahu Slang? Slanger.
Slang akan ngundang khusus generasi dia, generasi kita. 1 tiket 1 juta. Di ballroom ini 3.000 orang. Oke? 2 minggu dari sekarang. IO-nya anak muda. Anak mudanya ke Hotel Mulia. Hotel Mulia bilang oke, tapi saya minta panjar 500 juta. Kasih tahu saya, bank mana yang punya formulir minjemin 500 juta hari ini untuk slanker main 2 minggu lagi. Ada? Bisa dapat? Enggak mungkin. Ke multi finance dikasih? Tidak. Akhirnya kemana? Ada pihak ketiga yang bilang, udah saya bayar 500 juta. Karena tidak mungkin slanker itu sepi. 3.000 orang kali 1 juta tiket berapa Pak? 3M, minta DP berapa? 500 juta, sisanya berapa? Datanglah pinjol, saya bayarin ya 500 juta sekarang, tapi profitnya bagi 2. Tanda tangan. Perlu izin OJK? Enggak. Dari peer to peer. Karena nggak bisa diabsorb oleh the existing infrastructure of financial and banking sector. Nah, makanya itu yang terjadi. Ketika saya butuh uang dan tidak ada yang memberikan, kan bukan berarti kebutuhan saya hilang. I will find another industry, another providers yang bisa memenuhi kita ini. Itulah yang membuat fintech-fintech tumbuh banyak sekali. Ya. Selesai semester 2. Tepuk tangan. Semester 3. Mulailah tumbuh aplikasi-aplikasi aneh-aneh. Betterment, salah satu robo advisor pertama di pasar. Dia pakai algoritma untuk keseimbangan portfolio investasi di seluruh dunia. Keluar lagi Wealthfront, mengikuti Betterment tadi. Merencanakan, mengelola, mengoptimalkan. Ketemu aplikasi seminggu sekali dan dia akan kasih nasihat mana yang dilepas, mana yang diambil aset-aset yang ada di dunia. Keluar lagi Swap Intelligent Portfolio, keluar lagi Sigfig, keluar lagi Nutmeg, banyak sekali di Inggris, di tempat yang lain. Personal Capital, Vanguard Personal Advisor Services. Ini cuma 7 dari ribuan aplikasi yang ada di seluruh dunia. Di mana Anda bisa menjadi investor dimanapun Anda inginkan. Selesai semester 3. Cuman case study semester 3 ya. Nah sekarang semester 4. Tawaran investasi berbentuk digital yang disukai millennials alias anak-anak Anda. Anak kita tuh pokoknya antitesis dari bapak ibunya. Apa yang bapak ibunya lakukan, anak kita kebalikannya. Jadi gak usah khawatir, itu nature dari mereka. Suatu ketika anak saya yang paling tua datang ke saya dan istri saya. Dia bilang begini, Papa, Mama, pokoknya aku tidak ingin seperti Papa, tidak ingin seperti Mama. Saya bilang, bagus, cara kamu ngomong sudah kayak Papa. Gagal dia. Nomor 1, cryptocurrencies. You like it or not, anak-anak SMP SMA sudah dagang cryptocurrency. Saya salah satu ketua PGRI, jadi saya tahu. Walaupun duitnya cuman. Jadi kalau Anda kasih uang jajan, dia tetap kurus, kemungkinan dia sudah taruh di kripto. They don't care about the value, cuman senang aja. Bagi mereka it's like game, it's like gamification. Ledek-ledekan sama temannya, hari ini berapa? Kayaknya cool gitu. Punya 0,00001 Bitcoin. Punya 0,00012 Ethereum. Senang banget anak sekarang. Ya, jadi if you look into the application, selain rupiah, dolar, euro, mulai banyak yang kripto. Bagi mereka itu jadi omongan sehari-hari. Kayak kita dulu main game. Ya cuman kasihan game kita waktu kecil ya Pak, congklak lah. Main tali, main bekel gitu ya. Nah ini satu. Ada Bapak Ibu yang punya kripto? Bagus, berarti Anda normal. Ini generasi anak kita. Kedua, tokens.
Ada yang punya token? Oh rame. Token padi, token tuh kayak kripto tapi hanya untuk industri tertentu. Jual beli padi, jual beli panen padi, jual beli tembakau. Mereka bikin token sendiri kayak layaknya kita main monopoli. Games itu sudah mulai jualan token. Siapa yang anak-anaknya sudah mulai ketagihan Roblox? Anak-anak SD itu mainnya Roblox. Dan dia minta kredit card ayah ibunya untuk ngisi. Dan sekarang Roblox mulai bisa beli sesuatu. Dan nanti token-token ini bisa ditukar dengan token-token yang lain. Mereka lebih senang pakai token karena token kalau ditukar tidak kena pajak. No tax. Because it's token. Jadi perputarannya ada di situ. Jangan salah Bapak Ibu sudah menjadi korban. Misalnya apa? Tokennya time zone. Ya time zone. Berapa uang yang kita keluar ke time zone? Anda beli 300 ribu. Sisanya 3 ribu. Gak bisa dipakai main apapun. Token itu besar pasarnya. Stable coins. Stable coins adalah kripto yang nilai tukarnya dikaitkan dengan aset stabil lainnya. Bisa ke dolar US, bisa ke dolar Singapura, bisa ke emas. Tapi bentuknya adalah stable coin. Semuanya itu cuma data, informasi. Ada lagi yang namanya non-fungible tokens. This is another hype. Ada satu orang yang tiap hari memfoto dirinya selama 5.000 hari. Berapa tahun tuh 5.000 hari? Iya. Dijual di pasaran digital. Tahu berapa lakunya? Berapa laku? 70 juta dolar. 1 triliun rupiah. Enggak tahu nilainya seperti apa. Anak saya kemarin gambar, anak ketiga saya seneng gambar. Saya tantang, tolong bikin kepalanya Iron Man, badannya Thanos, sebelah kanannya itu Wonder Woman, dan sebelah kiri Superman tangannya. Laku 300 dolar. Yang gila itu yang bikin atau yang beli saya nggak tahu. Tapi itulah orang-orang yang investor zaman sekarang dengan berbasis digital itu. Dan itu nggak bisa di copy paste gambar itu. Karena di belakangnya sudah ada autentifikasi menggunakan blockchain tadi. Dan aset digital ini mulai aneh-aneh. Apalagi sekarang keluar AI bisa menggambar sendiri. Nah ya, itu non-fungible tokens. Digital share and security. Beberapa perusahaan sekarang mulai menerbitkan saham dan security dalam bentuk digital di blockchain. Bukan database biasa. Ya, jadi ini bisa melacak pemilihannya sebelumnya. Wah, saya membeli saham yang dulu miliknya Pak Jokowi misalnya. Nanti Anda turunkan lagi ke anak-anak Anda. Yang dibeli itu adalah riwayatnya itu tadi. Kayak kalau kita beli kucing atau beli anjing yang pakai turunan itu ya. Di mana turunan itu penting banget. Gitu. Jadi saya membeli dari punyanya ini, saya membeli dari punyanya ini. Dan itu punya nilai tertentu yang bisa diuangkan. Decentralized finance or device product. Ini pinjaman dana atau pasar uang. Ya ini juga mulai ramai dipakai. Ada lagi central bank digital currency. Bank Indonesia lagi mikir mau ke arah sini. Lihat di peta jalannya. Ya. Semester 4. The last semester. Kalau gitu kita harus ngapain? Bapak Ibu, ada yang lahir antara tahun 65 sampai tahun 85, kecuali saya. Ada nggak? Boleh tahu? Saya mau tahu generasi saya siapa ini? Lahir antara 65 sampai 85. Banyak ya? Good. Ini adalah generasi yang otak kirinya cemerlang. Tepuk tangan dulu otak kiri cemerlang. Pinter ngitung, berpikir terstruktur, analitis, good. Tapi otak kanannya cilaka. Kalau nggak percaya, saya akan tes hari ini. Tolong jawab ya. Wahai teman-temanku satu generasi yang lahir antara 65 sampai 85. Saya kasih kertas putih, saya kasih spidol, kita gambar pemandangan. Gunungnya berapa? Matahari di mana?
Di atas gunung ada apa? Awan, burung angka 3 gitu. Di bawah gunung ada apa? Pohon, sawah, pohon kelapa, gubuk. Jalannya lurus atau bengkok? Bengkok. Di luarnya habis itu ada tiang listrik tanpa kabel itu kan. Nah, udah wireless zaman dulu. Sama, kalau Anda melihat pola kita, pola investasinya, pasti begitu portofolionya. Ada gunung, harus ada ini. Ya, saya kemarin mengadakan perlombaan, angkatan 88 kumpul. Bikin gambar pemandangan, paling bagus dapat 5 juta rupiah, kita urunan. Tapi, gak boleh ada gunung, gak boleh ada pohon kelapa, gak boleh ada jalan, gak boleh ada sawah, gak boleh ada awan, gak boleh ada matahari, gak boleh ada burung. 15 menit mereka hang. Mau bikin apa ini? Akhirnya ada satu orang yang memberanikan diri, mengambil pensil, tarik garis. Ya gunung lagi kata gitu. Susah. You know what's the point, right, ya? Sama. Kita pasti kalau suruh bikin portfolio, pasti sekitar saham, obligasi, deposito, sedikit tabungan. Ya keluarnya itu gunung, matahari. Padahal ke depan model aset digital sebagai investasi sudah mulai dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, saya juga mikir, kalau aja saya lahir sudah ada Grab, mungkin saya nggak akan beli mobil. Saya nggak akan kredit mobil. Kalau saya lahir mungkin sudah ada Airbnb, mungkin saya nggak akan kredit rumah. Nyewa aja 3 tahun di sini, bosan pindah 3 tahun ke sana, bosan pindah 3 tahun ke sana. Dan anak-anak saya pasti pekerja keras semua. Karena tidak ada warisan. Betul kan ya? Nah, oleh karena itu, what should we do? Number 1, kita harus upgrade our knowledge. Bahwa dunia investasi berkembang pesat dari yang kita duga sebelumnya. Yang kedua, kita harus adapt to the change. Kita harus beradaptasi dengan perubahan. Sebab kalau tidak, kita ketinggalan kesempatan. Bapak Ibu sering lihat mall kan ya? Mall itu rame. Tapi kebanyakan transaksinya di food court. Yang lain hanya menjadi showcase. Belinya di Tokped. Sama dunia investasi bisa seperti itu. Jika kita tidak hati-hati. Ketiga, diversifikasi jelas. Kita sebagai investor kan harus portofolio. Gitu ya. Tapi mulailah memikirkan untuk yang tadi-tadi itu. Mulailah invest ke anak Anda. Yang sedang main game tadi. Siapa tahu bisa mengurangi beban uang jajan. Karena keponakan saya sudah nggak minta uang jajan lagi. Dia cuma minta modal sama bapak ibunya untuk 1 tahun. Saya nggak akan minta papa mama uang lagi, tapi kasih di depan. Ya, karena dia punya cara sendiri untuk mengembangkan uangnya itu. Dengan cara yang benar, bukan di penjara ya. Konsultasi profesional. Mirai Securities punya banyak profesional. Konsult dengan mereka. Karena mereka tahu persis akan kemana arahnya nanti. Mudah-mudahan tidak ditemukan kehidupan lain di luar bumi ini. Karena akan mempengaruhi investasi kita. Tapi Elon Musk sudah akan ngajak ke Mars. Ngajak ke bulan. Sudahkah beli kapling di bulan? Sudah beli kapling di Mars? Beli aja 1 meter persegi untuk WC. Keamanan dan privacy. Tadi saya katakan be careful. Apalagi ketika Anda ingin memilih partners, tempat, application to do the digital investment. Karena kalau Anda buka Apple Store, Anda buka Play Store, there are so many application ready in the market. Rating itu bisa di-setting. Tapi tadi Anda harus lihat hal-hal tersebut. Dan yang terakhir, open mind to the innovation. Dunia berubah, dunia selalu berganti, dan kita akan tetap menghadapi perubahan itu sampai kapanpun. Tidak usah khawatir, jangan takut dengan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Pengalaman saya menggunakan kecerdasan buatan adalah
Untuk memanfaatkan kecerdasan buatan dibutuhkan kecerdasan manusia. Kalau enggak ada gunanya semua aplikasi itu. No woman, no cry. No money, no dong. No resleting, nongol, betul sekali. Dan halaman terakhir, tadi sudah disampaikan, sektor apa yang sekarang paling banyak disenangi anak-anak muda? You believe it or not, anak-anak kita itu sangat passionate sama green technology. Mereka mulai ngomongin green, mereka mulai ngomongin sampah, mereka mulai ngomongin daur ulang. Ya, fintech, health tech, education technology, healthcare technology, agriculture technology, teknologi pembersih energi. Karena energi yang diperbarukan, yang dibutuhkan sekarang. Space technology, kalau Anda pengen mulai taruh atau beli saham space technology. Investasi yang sifatnya tematik. Apalagi Indonesia kan temanya bonus demografi. Jepang temanya adalah aging society. Itu akan mempengaruhi sejumlah sektor yang dibutuhkan. Pasar-pasar frontier, micro investasi, dan enabling technology 5.0 termasuk yang mulai bikin robot tersebut. Dengan wewenang yang diberikan kepada saya, maka Bapak Ibu saya nyatakan lulus mata kuliah teknologi. Terima kasih, sampai kita nanti berjumpa pada saat tanya jawab. Pak, saya mau nanya deh. Ya. Itu anaknya kok pinter banget sih? Karena bapaknya pintar. Gitu. Sederhana saja. Oke. DNA bapaknya. DNA nggak pernah bohong ya Pak Iya, ya? betul sekali. Terus pas Bapak tahu nih, lanjutin ceritanya ya. Kalau misalkan ternyata anak Bapak bisa menghasilkan 49 juta untuk anak kecil tuh gede banget loh Pak. Bukan gede lagi. Iya, dia bisa pindah keluarga itu. Oh jangan. Iya. Gimana? Itu respon Bapak gimana Pak? Ya, Responnya? saya itu sekarang jadinya mulai dekat dengan anak-anak muda. Oke. Karena saya mencoba mendalami pikiran-pikiran mereka. Kenapa? Kalau Anda ingin merubah orang lain, ingin membuat orang lain melakukan yang kita inginkan, kita harus masuk ke dunia mereka. Anak saya waktu usia 5-6 tahun, cewek, tiba-tiba nulis di depan pintu. No boys allowed entering the room, including papa. Wih, gaya. Itu saya gak boleh masuk. Saya mau ngomong dia gak bisa. Tapi waktu itu anak saya senangannya adalah, apa? Apa? Princess. Ah. Princess Jasmine, siapa lagi? Aurora. Cinderella, Aurora, Rapunzel gitu kan ya. Akhirnya saya ke Burger King, beli murah, dapat topi king itu kan. Saya pulang bawa topi king itu, saya pakai spray, saya ketok kamar anak saya. Tok. Who is there? Katanya. Your prince is coming. Begitu dengar your prince is coming, mereka langsung ngomong, prince is coming. Dibukainlah pintu kita. Prince, welcome to our castle. Saya masuk ke dalam, dipijit-pijitin. Baru saya tanya, how is school? Oh Prince, school is boring. Dia bilang begitu. Itu 5-6 tahun. 8-9 tahun, sudah gak suka lagi princess. Senangannya Little Pony. Saya harus belajar Pinkie Pie. Saya harus belajar Rainbow Dash. Saya ke Glodok beli kunciran yang warna-warni itu. Sekarang mereka SMP dan senangannya BTS. So if I want to talk to my children, I have to do that. But I learned from that one that I have to enter their word so that they will follow us. Jadi kalau you want to have investor from the millennials, kita harus berani masuk ke dunianya. One step back to get them more forward. If we entering their word, mereka akan bilang, ayah saya cool. Mereka pengen kita semua ini jadi temannya, friends. Ketika Anda menjadi teman anak-anak Anda, maka Anda akan diorangtuakan oleh mereka. Ketika Anda menjadi, tapi kalau Anda bilang dari awal, saya lebih tahu, Anda belakangan segala, langsung dia jaga jarak. So be friends to young investor, millennials.
Jadi kalau ke sana jangan pakai jas, kita pakai baju BTS. Tepuk tangan yang meriah. Apalagi untuk di Rutnya Profesor Eko. pasti akan seneng. Kita kumpulin milenial. Oke, thank you Profesor Ya. Eko for being a cool dad lah ya untuk princess Terima princessnya. kasih. Nomor sepatu berapa? Aduh. Oke, mungkin di sini kita terima kasih Pak Jani Chandra sudah meluangkan waktu bersama kami di sini, luar biasa sekali Pak Jani Chandra. Jadi memang sebelum kita memulai talk show kali ini, izinkan saya untuk membaca CV dari Bapak-Bapak terlebih dahulu, nggak apa-apa ya? Oke, baik. Adapun CV pertama, Profesor Eko, izin Pak. Lihat di Google aja cepet. Saya bacakan aja ya Pak ya, Iya, biar iya. lebih precise gitu. Profesor Eko adalah pakar dan akademisi di bidang ilmu komputer dan teknologi digital. Selain memperoleh beberapa gelar master dan doktor dari beberapa lembaga akademik paling terkemuka di dunia, beliau memegang tanggung jawab penting di beberapa lembaga bisnis dan akademik terkemuka di negara ini. Ini termasuk menjabat sebagai Komisaris Independen PT ITSEC Asia Tbk, Rektor Universitas Pradita, dan Ketua Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure Coordination Center. Dan tentunya narasumber selanjutnya adalah Bapak Jani Chandra. Beliau merupakan Presiden Director dari PT Autopedia Sukses Lestari Tbk dengan kode saham ASLC, begitu ya Pak? Beliau juga merupakan Direktur dari PT Duta Mitra Solusindo, Direktur dari PT Adi Sarana Lelang, PT Adi Sarana Armada Tbk, dan beliau juga merupakan Komisaris dari PT Adi Sarana Properti dan PT Adi Sarana Investindo. Terima kasih Pak Jani Chandra sudah Sama-sama. berada di sini. Mungkin Pak publik perlu mengetahui lebih lanjut lagi sebenarnya bisnis apa saja yang sedang dijalankan oleh Autopedia saat ini Pak. Selamat sore ya. Jadi saya cerita sedikit mengenai Autopedia Sukses Lestari Tbk. Bisnis Autopedia Sukses Lestari Tbk ini ada dua bisnis. Yang pertama adalah namanya wholesale mobil bekas. Jadi kalau industri mobil bekas itu ada dua. Ada yang retail, ada yang wholesale. Mungkin yang orang investor atau publik banyak tahu itu adalah yang retail ya. Yang jadi orang jual mobil bekas gitu. Yang wholesale itu adalah tempat jual beli mobil bekas sama pedagang mobil bekas sebenarnya. Jadi marketnya itu sering sekali nggak tahu. Ya, jadi pada saat kami IPO itu baru tahu, banyak analis yang baru tahu, oh ternyata ada industri itu ya gitu. Bagaimana perusahaan Bapak ini bisa mengadopsi disrupsi teknologi sekarang Pak? Jadi gini, marketplace, industri marketplace ya, namanya marketplace, bisnis marketplace itu kan khasnya itu adalah take rate-nya kecil. Ya marketplace itu take rate-nya kecil. Jadi kita nggak heran ya kalau kita lihat banyakkan marketplace itu ruginya lumayan besar. Ya ruginya bisa triliunan gitu. Ya sama, ini take rate bisnis ini cuma 3,29%. Ya, jadi untuk kunci bisa jalan bisnis dengan take rate 3,29% itu artinya harus banyak ngandelin productivity orangnya harus tinggi. Apalagi Autopedia ini kan setahun sebelum pandemi ini kami menjual total lebih dari 100.000 kendaraan, roda 2 dan roda 4. Mobil itu 44.000 Pak. 44.000 mobil dan 75.000 motor di seluruh Indonesia. Dengan karyawan di head office ya, karyawan kita itu centralized operation itu cuma 63 orang. 63 orang menghandle transaksi 120.000 barang mahal ya, barang miliaran gitu. Kalau hilang satu aja lumayan terasa gitu. Nah, jadi bagaimana bisa jalan itu ya kuncinya harus teknologinya harus benar-benar ujung ke ujung. Oke, berarti kalau misalkan marketplace kita bisa bilang itu ada digital presence begitu. Bagaimana dengan physical presence-nya? Apakah ada? Physical presence itu ada karena di Indonesia ini orang masih perlu cek ya. Masih perlu cek kondisi mobilnya seperti apa gitu. Tapi kalau namanya pembeli mobil bekas, kalau pedagang, kalau perorangan biasanya masih ini. Kalau pembeli mobil bekas, pedagang itu biasanya mereka udah sering beli dan volumenya besar, itu mereka lebih berani ngambil risiko. Ya jadi nggak semuanya meriksa. Jadi kita walaupun ada rating di ini grading, biasanya pembeli pertama itu banyak periksa. Tapi yang kalau yang udah pengalaman itu nggak terlalu meriksa. Mereka percaya sama rating-rating itu. Oh
Oh, I see. Jadi memang manpower juga dibutuhkan ya untuk melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Iya, Misalkan betul. untuk ngecek bagian body parts dan lain hal Betul. sebagainya. Berarti bisnis ini adalah direct to consumer begitu? Kalau yang marketplace sesama pedagang dealer mobil bekas. Oh, Pembelinya oke. dealer mobil bekas, penjualnya ada dealer mobil bekas, ada leasing company, corporate. Mhm. Oke. Saya ingin tahu nih dari Iya. kacamatanya Profesor Eko. Oh iya. Dari bisnis marketplace yang sangat bisa dibilang unik ya, hanya sedikit di Indonesia atau Iya. mungkin cuma Tokopedia saja begitu. Dan Tokopedia yang paling besar. iya, maksud saya jadi apakah penggunaan artificial intelligence ini bisa diterapkan? Begini, kalau Anda membuka YouTube, saya membuka YouTube, bapak-bapak ibu-ibu membuka YouTube sekarang. Kira-kira sama nggak video halaman depannya? Nggak sama kan? Kenapa? Algoritma. Karena dia mempelajari kita suka cari apa sebelumnya. Kalau Anda suka masak-masakan, besok keluarnya adalah semua menu masakan. Yang suka Liverpool, besok keluarnya Liverpool. Yang suka basket, besok keluarnya basket. Ya sama. Kan dealer-dealer ini beli jual mobil ya kan, dilihat kan pasti. Senengannya seperti apa, yang kayak apa, nyari yang harga berapa, motor yang kayak apa, mobil yang kayak apa, dan lain sebagainya. Itu algoritma mempelajari supaya nanti nggak usah nunggu lagi orang datang. Tapi kita ngasih tahu dia, Pak ada loh barang yang seperti Bapak inginkan. Atau dibalik, saya nyari barang kayak gini, kan bisa dibantu oleh aplikasinya. Nah seperti itu, daripada nyari satu-satu, apalagi tadi 75.000 motor, 44.000 mobil, gimana satu-satu dicariin. Iya, untung Nah, ada AI begitu kita ya, bisa jadi pakai bisa AI. disaring begitu terfilter. Betul, kita pengennya seperti apa. Oke, ini Ya. tapi menarik sekali ya Profesor Eko bahwa sekarang di mana-mana itu AI begitu. Apakah ini hype sementara? Apakah ini akan bubble begitu? AI itu kan sudah lama sebenarnya, cuman kita baru ngelihat yang model transaksi langsung. Contoh, dulu waktu Anda pertama kali pakai Gojek kan cuman belum tahu nama supirnya siapa. Belum tahu sekarang lagi ada di mana motornya. Ya kan? Sekarang bisa tahu motornya lagi di mana, jalan di atas mana dan lain sebagainya, macet apa tidak. Itu kan sebenarnya belakangnya AI. Gitu. Cuman banyak sebagai pendukung. Nah, sekarang AI-nya dibawa ke depan. AI bisa bantuin kita untuk melakukan transaksi karena manusia mikirnya lama, ngitungnya lama, ngambil keputusannya lama. Akhirnya diserahkan kepada suatu program, tapi kita ngasih tahu rules-nya seperti apa. Jadi misalnya di Tokopedia, pokoknya kalau ada mobil tahun 83 warna merah kasih tahu saya. Udah segitu aja. Nanti begitu ada itu langsung saya dikasih tahu secara otomatis. Lebih bagus lagi, saya cuma punya uang sekian. Nah, bisa di-matchingin dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita melihat sesuatu hal ya Prof, pasti kan ada dua sisi ya Prof ya, Ya. positif, negatif. Mungkin dari dalam artificial intelligence ini saking canggihnya seperti yang tadi Bapak bilang ya, manusia berpikirnya lebih lambat begitu Ya. daripada AI. Dan apakah ini memiliki potensi untuk Oke. meningkatkan pengangguran dan lain sebagainya? Ini yang harus saya jelaskan, apalagi dengan keluarnya ChatGPT kan rame. Apakah AI punya emosi? Apakah AI punya perasaan? Apakah AI punya subjektivitas? Pernah nggak nanya ke AI? Tanyalah ke robot AI itu, apakah Anda punya perasaan? Apakah Anda punya emosi? Tahu jawaban dia apa? Emosi dalam dunia saya berbeda dengan emosi dalam dunia manusia. Itu beneran jawabannya Dia Pak? jawab begitu. I see. Jadi artinya AI itu sebenarnya bekerja berdasarkan statistik dan algoritma yang kompleks. Apa adanya data, itulah dia anggap sebagai data statistik. Tahu kalkulator kan? Ya. Kalkulator yang diolah adalah angka, betul? AI yang diolah adalah bukan angka, tapi gambar, video, kata-kata, kalimat, prinsipnya sama. Jadi dia tidak punya unsur subjektivitas. Dia tidak punya opini. Dia tidak bisa deg-degan. Ya, jadi plus minusnya seperti itu. Nah, bahaya juga loh, nggak ada deg-degan itu. Tahu bahayanya apa? Gimana Pak?
Anda kalau main investasi-investasian dengan uang-uangan dengan uang beneran beda nggak? Kalau uang beneran kan deg-degan. Ya. Tapi kalau uang monopoli, taruh aja itu paling kalah, namanya permainan, bener? Nah, kalau kita memberikan itu kepada AI yang tidak punya emosi, tidak punya ketakutan, tidak punya deg-degan seperti itu, nah bisa-bisa kalau kita salah memberikan instruksinya atau salah membuat rulesnya, hilang bisa duit kita. Makanya saya katakan, AI yang bikin siapa? Manusia. Jangan mau diperbudak teknologi. Kita yang harus memperbudak teknologi. Jadi AI kita perbudak untuk bantu kita. Jadi butuh kecerdasan untuk menggunakan kecerdasan buatan. But these days ada yang mengutarakan bahwa smartphones stupid people. Do you agree? Yes. Apa smartphone mana? Smartphones stupid people. Berarti 90% stupid semua yang ada di sini. Teknologi dipakai bukan untuk menggantikan manusia. Teknologi dipakai untuk mengenhance, untuk memperkaya, untuk memperkuat, untuk memberdayakan manusia. Jadi kalau sampai kita yang dikerjain sama handphone, kita nggak bisa hidup kalau nggak ngelihat handphone, jangan salahin handphonenya. Gitu aja kok repot. Teknologi sifatnya netral, tergantung siapa yang berada di belakangnya. Kalau yang di belakangnya orang baik, ditambah teknologi, kebaikannya kemana-mana. Dia orang dermawan, tambah teknologi, kedermawanannya kemana-mana. Dia investor yang hebat, tambah teknologi, makin hebat dia investor. Tapi kalau sehari-hari tukang fitnah, tambah teknologi, fitnahnya juga makin cepat. Sehari-hari tukang tipu, tambah teknologi, tipunya juga makin masif. Itulah posisi teknologi yang ada di situ. Jadi smartphone tergantung yang make siapa. Dengan smartphone Anda tahu ada seminar di tempat ini. Nah, berarti ini orang pintar semua. Tepuk tangan untuk kita semua di sini, orang pintar. Tapi kalau nggak jadi klien Mirai Securities, dipertanyakan ya Pak. Jadi smartphone tujuannya adalah membantu panca indera manusia yang penuh dengan keterbatasan. Betul ya? Tadi kan saya udah tanyakin, banyak yang lupa kan? Dibantu oleh alat, itulah teknologi. Membantu manusia begitu. Dan juga tadi ada yang nanya, kalau gitu nanti analis digantikan oleh robo advisor. Ayo. Jawaban saya apa? Gini. Fungsi analis tidak akan pernah bisa digantikan oleh teknologi. Tapi analis yang tidak pakai teknologi akan segera tergantikan. Benar nggak? Betul. Iya, karena kalah bersaing dengan yang lain. Itu dia. Oke, baik, terima kasih. Kok saya jadi kayak Mario Teguh rasanya? Enggak apa-apa Profesor Eko. Itu. Ya luar biasa sekali, jadi mempermudah manusia dan juga kalau dalam perusahaan juga harusnya bisa meningkatkan omset ya. Pasti, Iya. tadi seperti Autopedia ini kan sangat efisien sekali tuh. Langsung tanya aja 63 kali ya. orang tadi kan ya? 63 orang menghandle berapa customer Pak? Kita handle mungkin hampir semua perusahaan leasing pasti. Tuh. Ya Indonesia ada mungkin sekitar Hanya. 200 lah ya. Berarti 100, efisien sekali artinya. 200 plus ya tadi itu 60.000 member. 60.000 member di handle 63 orang. Satu orang berapa tuh? Wah luar biasa ya. Iya, Pak itulah Jani, teknologi. jadi sejauh mana sebenarnya tingkat adopsi dari teknologi ini mempengaruhi dari pertumbuhan omset perseroan Pak? Ya jadi ini dengan teknologi ini pertama kali, untungnya kita JBA ini yang pertama. Ya kita yang pertama kali menggunakan sistem lelang online. Jadi pada saat COVID, kan kita mulai sebelum COVID kita udah pakai satu-satunya yang pakai udah bisa lelang online. Tapi memang adopsinya tadi karena situasi belum terdesak, yang pakai lelang online itu biasanya cuma 10-15%. Pada saat COVID tidak boleh kumpul kan. Karena tidak boleh ngumpul, itu yang lain tutup semua. Hanya satu-satu yang bisa beroperasi JBA. Itu kenapa omset kita di 2000 setelah pas COVID-nya itu malah naik. Oke, pesat sekali Pak berarti? Pesat sekali kenaikannya? Pesat sekali, karena yang lain nggak bisa lelang semua pindah ke JBA. Oke, kalau boleh dikasih tahu Pak, sekarang sudah berjalan seperti apa? Sudah berapa cabang dan juga showroom? Ya. Saat ini bisnisnya ada dua ya. Jadi kalau yang JBA ini udah ada di 37 kota.
Ya, jadi 37 kota di seluruh Indonesia, jadi sampai ke Manado. Jadi sebenarnya peran bisnis JBA ini yang baseline-nya itu leasing, mensupport leasing. Dengan adanya JBA, leasing-leasing ini nggak perlu punya pool lagi untuk ngelola repossesnya. Ya, karena kalau kita konsolidasi, jadi leasing-leasing kalau setiap ada repossess, mau aset, itu langsung tarik ke mobilnya, ke tempatnya JBA, di JBA langsung difoto, dimasukin sistem semua. Jadi langsung di manage oleh JBA. Ya seperti itu. Nah, dengan itu kita 37 titik di Indonesia. Nah di luar itu untuk melayani retail, kan baru setelah IPO kita set up bisnis baru namanya Caroline yang retail. Ini kita mulai dengan 12 cabang dulu. Untuk istilahnya bikin the first Starbucks store lah. Ya kan? Gitu. Oke, apakah ada rencana ekspansi ke depannya? Apalagi setelah IPO nih kita bisa melihat pergerakannya bagus sekali. Yeah. Yang kami lihat yang punya potensi masih sangat besar untuk bisa kami boost double itu adalah di Caroline ya, yang retail. Ya gini, hitungan simpelnya gini, Toyota di Jabodetabek saja itu ada 100 showroom, Toyota. Toyota pegang market share sekitar 30%. Artinya mobil baru, new car itu ada 300 showroom. Caroline di Jabodetabek kami baru ada 6 showroom. Nah, dari 6 showroom yang kami coba, penerima market bagus. Kenapa? Karena ternyata orang beli mobil bekas itu kan paling masalah itu adalah cari yang bisa dipercaya. Seperti beli berlian tadi Pak Profesor ya, mengatakan berlian-berlian itu. Ya berlian ini orang kalau beli berlian itu barang mahal. Pasti belinya pengennya yang bisa dipercaya gitu. Nah, beli mobil bekas juga sama. Ya kalau di kita itu kalau kerja itu mungkin orang 2-3 tahun kerja baru bisa mulai nyicil mobil gitu. Nah itu hasil kerja 2-3 tahun terus pembeli, karena mostly adalah pembeli mobil pertama. Pembeli mobil pertama itu ini ya mereka pasti cari yang paling aman gitu. Nah, setelah kami tes dengan showroom yang ada, kita lihat responnya bagus. Jadi mungkin dalam 2 bulan ini aja ke depan kita akan buka 4 cabang lagi. Kita akuisisi kan berapa yang tutup ya. Ya ada berapa pemain yang startup yang dari awal sangat agresif, kemudian tutup. Nah aset bekasnya kami ambil. Ya di Bogor, di Bekasi kami ambil dari yang pemainnya udah ada. Jadi udah siap pakai, costnya murah sekali. Ya itu gunanya strategi ya. Jadi kita tunggu kapan kita bergerak gitu. Luar biasa ekspansinya, luar biasa sekali, sukses selalu. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan kami membuka sesi tanya jawab juga di sini. Jadi kita tidak hanya berdiskusi hanya kita bertiga saja, tetapi juga Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung saja angkat tangan dan nanti kita akan mendengarkan pertanyaannya dan langsung kita akan jawab dengan kedua narasumber kita di siang hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, belum. Malu-malu sepertinya ada. Dikasih hadiah nggak nanya katanya. Bagi yang bertanya akan dikasih hadiah. Kalau nggak notebook, book note lupa saya. Oke Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, kalau begitu saya lanjut nih yang tanya terkait dengan ekspansi. Baik, mungkin Profesor Eko, ekspansi menggunakan artificial intelligence, bisa nggak sih Pak? Ya namanya ekspansi itu kan macam-macam ya. Bisa misalnya cabangnya ditambah. Cabang tidak harus fisik, digital bisa. Kerjasama dengan pihak lain juga bisa. Karena dalam dunia digital tuh dikenal prinsip lebih baik dapat porsi kecil dari kue besar daripada porsi besar dari kue kecil. Artinya kita kerjasama dengan pihak-pihak yang lain. Jadi misalnya, ada nggak hubungan antara jual beli mobil dengan wedding organizer? Ada nggak? Menurut Anda ada nggak? Ini pertanyaan. Ada. Hah? Ada, kenapa ada? Harusnya ada. Tadi baru dikatakan. Kemungkinan akan ada sih. Karena begitu orang menikah, yang dipikirin adalah punya rumah baru, punya mobil baru, betul kan? Tapi setuju sekali loh Profesor. Kebetulan saya kan kebetulan di ASA juga ya, sebagai direkturnya rental yang pegang bisnis rental di ASA. Kami kan ada layanan namanya share car. Share car itu menggunakan mobil itu tanpa kunci. Jadi pakai handphone, seperti James Bond gitu loh. Ya kita lihat lokasi mobil di mana, di mall di mana, deket sini juga ada. Kita datengin, kita klik-klik di handphone, kita langsung bisa nyetir tuh mobil. Gitu. Nah itu makanya kebanyakan milenial.
Kenapa? Karena mereka udah nggak mau beli mobil. Ya kalau perlu pakai bentar-bentar pakainya Grab, pakai lama pakainya milenial. Itu sebulan kita ribuan trip loh itu, yang pakai itu di Jakarta. Gitu. Kalau tadi kita nggak berpikir cara milenial, kita nggak kepikir siapa yang mau pakai ya gitu ya. Itu. Kita mikirnya yang itu kan, yang mau beli mobil gitu ya. Iya. Padahal turunannya banyak. Kayak setiap kali liburan, lihat di hotel-hotel bintang 4, bintang 5, bintang 3. Rebutan cari mobil Betul. sewaan kan, Betul. gak dapet. Itu weekend kita habis pasti. Kalau ada weekend misalnya libur 3 hari 4 hari kemarin itu kita udah pasti habis semua mobil. Yang pakai ya gitu untuk keluar kota dan lain-lain. Berarti peak seasonnya kalau misalkan hari libur Weekend. begitu ya? Ya, kalau weekdays dipakai oleh kantoran. Oh, oke, menarik sekali. Ih, berarti ini bisnis modelnya sangat menguntungkan ketika banyak hari libur begitu ya? Ya, ya salah satunya. Kalau yang untuk milenial itu ya, Ya, betul. karena mereka senang wisata. Oh, oke. Ya, artinya unlimited possibility to grow. Tinggal mindset kita bisa ke sana apa enggak. Dan jangan cari penasehat dari generasi kita. Gak akan keluar. Ya keluarnya tadi gunung, pohon kelapa, gubuk, gak keluar. Makanya saya nanya ke anak saya. Anak saya itu SMP saya ajak ke bank. Karena saya nemu ini Bapak Ibu. Di rumah saya nemu biliet. Masih ingat biliet gak? Biliet deposito itu saya nemu Pak. Loh kok aku masih punya biliet 15 juta. Saya ke bank sama anak saya, tolong temenin papa ke bank. Mulai saya masuk ke bank, ambil antrean, sampai biliet saya masuk ke rekening, berapa lama? 1,5 jam. Dari mulai nunggu ngambil itu sampai uang di biliet ini masuk ke rekening. Tahu anak saya bilang apa? Papa, bank ini harus kita laporkan ke Komnas HAM. Loh saya tanya, apa hubungannya kok lapor ke Komnas HAM? Bapak ingin mengambil uang Bapak sendiri saja suruh nunggu 90 menit. Padahal Bapak 90 menit bisa bikin seminar dapat uang dari sana. Berarti bank yang tidak efisien ini sudah mengambil hak Bapak untuk menafkahi keluarga. Anak SMP. Terus saya challenge dia. Lah kalau gitu menurut kamu yang benar gimana dong? Tahu dia bilang apa? Kan tiap hari Sabtu aku suka nemenin papa. Ada ATM, papa nyetor uang di situ. Ada 50 ribuan, 700 ribuan, masukin, setor, ATM-nya ngitung, betul? Masa satu biliet satu halaman aja gak bisa? Itu pikiran mereka. Masuk akal kan? Masuk. Orang satu biliet ada angkanya, ada nomornya, ada namanya. Itu kan otomatis masuk ke account. Itu pikiran anak sekarang. Makanya jadikanlah anak-anak Anda sebagai konsultan. Jadi kalau Anda pengen tahu apa yang kurang dari kantor Anda, gampang. Ajak anak Anda ke kantor seharian nemenin Anda kerja. Catat keluhan-keluhan dia. Nah itulah bisnis proses yang harus diperbaiki di perusahaan. Oke Pak, ini menarik Gitu, sekali. Mbak. Itu kita berbicara terkait dengan intragenerasi berarti ya, antara Ya. milenial dan generasi Bapak. Karena kita nggak nyambung. Mensana incorpore sano. Saya ngomong ke sana, dia ngomongnya ke sono. Kan nggak nyambung itu. Itu antar generasi selalu begitu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi memang kita harus mengajak mereka masuk ke dunia mereka. Sehingga kita berpikir, oh mereka pikirannya terbalik dengan pikiran kita gitu kan ya. Ada tips lainnya nggak Pak? Karena memang ada glitch gitu Pak antara generasi milenial dan generasi tadi Bapak 65-85. Terima kasih untuk diulang-ulangnya. Maksud saya terkadang ada gesekan-gesekan yang tidak setuju, baik generasi Bapak tidak setuju dengan the way millennials did, atau misalkan millennials yang tidak setuju kayak aduh kok terlalu birokrasi, terlalu kuno dan lain sebagainya. Bagaimana menjembataninya agar akur-akur aja nih dua generasi? Anda ada masalah apa di keluarga? Kelihatan banget mancingnya soalnya gitu. Api tidak akan keluar kalau tidak ada gesekan. Yang penting anak dan ibu, anak dan ayah gesekan biasa, asal gesekannya dipenuhi dengan cinta. Sedap. Itu jawabannya ada di seminar lain, judulnya parenting. Ini judulnya investor, Bapak Ibu, investor. Oke, balik lagi ya, mungkin kita ke tema aja Ada gitu yang mau ya, tanya, terkait dengan, ada peserta yang ingin bertanya tadi? Nah, itu juga. Oke, silakan Pak. Ada dua penanya yang ibu dulu ya, mohon izin. Silakan Ibu,
Namanya siapa, pertanyaannya apa, dan diarahkan kepada siapa? Aku Eta, mau nanya ke Profesor Eko, itu kan tadi ada peer to peer, tapi kan itu peer to peernya tadi ngomongin tentang pinjol. Nah sedangkan P2P itu ada yang kayak pinjemin ke usaha. Nah itu kan berizin dan diawasi oleh OJK. Ya. Dan kita juga bisa jadi investor di situ. Ya. Nah itu apakah menyeramkan itu juga atau gimana? Oke, kalau sudah harus ada peraturan dan diizinkan OJK tentu saja aman lah. Kalau diizinkan OJK pasti kan udah di cover sama LPS, betul kan ya? Iya. Cuman yang masalahnya tren seperti ini Bu. Saya kasih contoh ya. Kalau saya minjem sama besan saya, tahu besan ya? Iya. Saya perlu izin OJK enggak? Enggak ya? Saya pinjam keponakan saya, perlu izin OJK enggak? Now I make a case. Keluarga Hasibuan kumpul di Sumatera Utara. 10.000 Hasibuan datang. Ada Hasibuan yang kaya, ada Hasibuan yang miskin, ada Hasibuan yang bisa bikin aplikasi. Hasibuan yang bikin aplikasi bilang gini ke Hasibuan yang lain satu marga. Om, aku baru bikin aplikasi. Pinjaman sesama Hasibuan. Jadi Hasibuan boleh minjem sama marga Hasibuan yang lain. Kalau berhasil, maka uang pinjaman untuk usaha itu akan dibagi oleh aplikasi ini. Tapi kalau gagal, ya maafkanlah, sama-sama satu marga. Mereka tanda tangan di aplikasi, oke? Perlu izin OJK enggak? Enggak kan ya? Sesama Hasibuan dan mereka tanda tangan kok. Kalau dapat uangnya berhasil kita share. Tapi kalau gagal ya sudah dimaafkan satu keluarga kok. Enggak perlu ya? Oke. Ternyata Hasibuan adalah lulusan ITB. Ide Hasibuan tadi dia lakukan di alumni ITB. 100.000 alumni ITB kumpul. Bikin aplikasi yang sama dengan rules yang sama. Rules yang sama tahu ya? Kalau berhasil dibagi, kalau gagal ya itu resiko saya nggak akan nagih. Perlu izin nggak? Orang nggak minta bunga, nggak minta apa. Betul ya? Kan kalau gagal sudah tanggung resiko. Hasibuan yang ITB ini anggota NU. NU ada 7 juta misalnya orang. Melakukan hal yang sama. Ekosistem inilah yang menjadi tantangan bagi dunia konvensional. Jadi peer to peer lendingnya mereka sama-sama saya pinjam tapi nggak usah harus dibalikin. Tapi saya tanggung kalau ada apa-apa, kalau berhasil oke, kalau enggak ya sudah uang hilang. Kira-kira kan nggak perlu minta izin ya? Itu yang sekarang berkembang. Nah ketika itu berkembang, dua-duanya setuju, ya kan sudah kalau begitu. Nah hal-hal semacam itulah yang sekarang mengemuka bisnis-bisnis dengan model baru seperti sekarang itu. Share cost, share profit, share risk. Jadi tidak ada perjanjian harus balikin bunga dan lain sebagainya. Nah di luar negeri bagaimana cara menghadapi yang begini? Di luar negeri itu di beberapa negara mereka memperkenalkan yang namanya whitelist Bu. Whitelist itu begini. Yang dapat izin OJK itu masuk dalam whitelist. Tapi di luar itu belum tentu blacklist. Saya ulangi ya. Whitelist, di luar itu belum tentu blacklist. Tetapi the risk is yours. Customernya yang nanggung resiko itu. Kenapa? Karena di antara yang aneh-aneh itu yang bukan whitelist, ada yang benar juga. Yang punya bisnis model kreatif sehingga bisa returnnya lebih besar. Kalau dia harus mengikuti aturan yang ada, dia harus punya kantor, dia harus punya pegawai dan lain sebagainya. Akhirnya returnnya jadi kecil lagi. Nah inilah yang negara-negara sedang mencoba mencari cara yang paling pas. Demikian Ibu. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya Bu dan terima kasih atas jawaban yang luar biasa Profesor Eko. Tadi ada satu pertanyaan lagi, silakan. Baik, ini penutup pertanyaan karena waktunya akan segera habis. Silakan Pak, namanya siapa dan pertanyaannya apa diarahkan kepada siapa? Terima kasih. Ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marki Rashid. Saya ingin menanyakan ada 3 pertanyaan kalau boleh ya Pak. Saya arahkan ke Pak Prof. Eko ya. Mengenai artificial intelligence. Sekarang fenomena dari artificial intelligence ini kan sekarang nih lagi marak ya. Ibarat kata semua orang rata-rata depend banget dengan namanya ya sistem kayak robotic investment dan sebagainya. Sedangkan zaman-zaman kita dulu tuh ada istilah namanya motoric intelligence. Jadi kita segala sesuatunya kalau ngitung tuh harus pakai sistem konvensional. Misalnya dulu ada istilah ngitung pakai sempoa atau hitung-hitungan konvensional dengan ala jabar dan sebagainya gitu. Sekarang saya lihat udah tidak seperti itu lagi. Semuanya dimudahkan dengan adanya mekanisme artificial intelligence. Pertanyaan saya adalah gini, Pak Profesor. Kedepannya nih, apakah tingkat level confidence dari artificial intelligence ini akan menggantikan sistem konvensional intelligence yang ada saat ini? Dan kira-kira dalam berapa tahun ke depan itu akan bisa menggantikan semuanya? Itu pertanyaan saya yang pertama. Pertanyaan saya kedua, saya lihat sendiri dari statistik, dari efek implikasi dari sistem robotik yang ada. Contoh peer-to-peer lending atau mungkin istilah kerennya adalah pinjol dan sebagainya, itu implikasinya sangat besar saat ini. Saya kemarin lihat berita di Jakarta aja kurang lebih ada 2,5 triliun orang nunggak pinjol. Ya. Nah itu untuk menyikapi hal-hal seperti itu untuk kedepannya, apa kira-kira saran dari Pak Profesor untuk biar tidak terjadi namanya istilahnya gagal bayar lah ya, atau orang bisa tidak terjebak dengan mekanisme teknologi saat ini gitu. Dan juga saya lihat juga di pembelian mobil misalnya, saya sempat tanya sama teman-teman saya yang bekerja di dealer mobil ya. Percaya atau enggak, justru yang paling laku adalah saat ini adalah middle range car. Justru yang ada adaptive cruise control dan sebagainya, bahwa mereka beli itu tidak dipakai Pak. Mereka lebih senang pakai sistem yang ada. Mereka lebih percaya dengan kemampuan ability mereka menyetir atau driving. Adaptive cruise control, hill start assist, segala macam itu di lock semuanya, dimatiin. Padahal itu adalah teknologi canggih. Jadi artinya level confidence masyarakat saat ini memang kelihatannya awalnya sangat excited dengan fenomena ini, tapi pada akhirnya mereka tidak menggunakan itu, dan itu fakta. Saya tanya 12 orang, teman-teman saya sendiri yang pakai mobil dengan mekanisme yang tadi saya bilang, ada cruise control, hill start assist, pokoknya segala sesuatu yang bisa membantu, memudahkan mereka berkendara. Terus yang ketiga, pertanyaan saya yang terakhir, kira-kira opportunity bisnis apa Pak? Investasi apa yang berkorelasi dengan technological advancement ini dengan sesuai dengan tema kita yang bagus buat kita jalankan ke depannya untuk berinvestasi? Itu aja Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, langsung dijawab. Jawabannya, pertanyaan kok susah-susah ya Pak? Lebih susah dari doktoral ya? Pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua jawabannya satu, kuncinya di literasi Pak. Banyaknya orang ketipu dengan robot trading karena literasi. Banyaknya orang juga tidak paham AI dipakai kapan, literasi. Termasuk orang yang bikin mobil ke Indonesia pakai cruise control, ya kapan makainya saya juga nggak tahu Pak. Kalau di Amerika kan freeway kosong, pakai cruise control, kaki 2 naik, jalan kosong kan Pak. Di sini otomatis aja banyak ngeremnya gitu kan, karena traffic dan lain sebagainya. Nah di luar negeri itu literasi keuangan sudah dimulai dari SD Pak. Bukan artinya mereka invest ya Pak ya. Tapi mereka diajarkan berpikir logis Pak. Nggak mungkin sesuatu yang low risk bisa menghasilkan high profit misalnya. Itu kan rasional biasa ya Pak ya. Sehingga ketika ada orang menawarkan itu, ingat tuh di pelajaran. Dia diajarin sama guru, ini nggak rasional, ini rasional. Kalau nggak rasional pasti ada terobosan. Terobosan seperti apa? Itu dari SD dengan bahasa yang disesuaikan masing-masing, itu sudah diajarkan Pak. Berpikir, jadi masih ingat nggak Pak Nadiem minta kita
anak-anak kita diajarin coding, betul ya? Diajarin coding itu maksudnya bukan diajarin jadi programmer, bukan. Diajak berpikir logis, rasional, dan algoritmis. Berbasis data, berbasis sebab akibat, berbasis empirik sebelum ngambil keputusan. Nah, marketing Indonesia ini pinter Pak. Dia berhasil melawan rasional sehingga lebih mementingkan emosional. Ada satu orang bilang, kemarin aku belum punya uang apa-apa, sekarang aku punya mobil, berkat ikut ini. Langsung ininya main. Ininya kalah. Ininya main, ininya kalah, selesai. Apalagi kalau ininya kalah pakai insting gitu kan, dia mainkan itu aja. Karena tidak terbiasa untuk berpikir wow seperti itu. Sama seperti gini, kenapa banyak orang Indonesia diculik dan lain sebagainya? Karena kita tidak punya prinsip don't talk to stranger, benar nggak Pak? Di luar negeri itu dari awal, dari SD ditambahin, don't talk to stranger. Dan mereka punya SOP kalau ada orang asing menanyakan mereka. Bapak tahu SOP anak-anak kecil kalau didatangin stranger di negara barat? Itu SOP-nya adalah, misalnya saya lagi main pasir sendirian, ada orang asing nanya, kamu lagi main apa? Anak itu akan berdiri, nunjuk orang itu dan teriak, strangers, strangers. Maka komunitas di sekelilingnya yang akan melindungi dia. Itu satu mentality. Kalau kita kan terbalik, tolonglah orang yang kesulitan walaupun tidak kenal. Itu kita banyak ketipu lewat social engineering di situ. Termasuk mulai dari mama minta pulsa, betul ya? Saya kasih contoh Pak, rendahnya literasi kita itu. Kalau Anda keluar stasiun atau keluar airport, ada satu orang tua membawa koper tertatih-tatih Pak. Tiba-tiba kopernya terbuka, berantakan kemana-mana bajunya. Apa yang kita lakukan? 99% pasti bantuin kan Pak ya? Bantuin. Apakah hanya kita yang bantuin? Enggak. Orang sekitar situ akan bantuin, which is good. Tek, udah dimasukin, kita dikasih doa sama orang tua itu. Terima kasih deh, aduh kakek gak bisa apa-apa kecuali mendoakan kamu sukses bla bla bla. Kita senang dapat pahala. Pulang begitu di taksi baru sadar dompet hilang. Pernahkah Bapak berpikir bahwa kakek itu adalah ketua komplotan? Dan orang yang ngerubutin kita itu adalah anggotanya. Jadi mereka waktu tahu bahwa orang Indonesia itu literasinya rendah, maka mereka berani berbuat hal yang aneh-aneh, termasuk kemarin yang baru tertangkap yang kembar itu kan Pak ya. Berapa orang yang tertipu dapat iPhone itu harganya setengah, iMac harganya setengah, semua pada transfer. Gak jalan rasionalnya. Mana ada tiba-tiba iMac baru iPhone 14 harganya setengah. Gak masuk akal Pak. Tapi ketika literasi kita rendah, gak mau ketinggalan, taruh. Hilang uangnya sekaligus pada saat itu. Jadi kunci AI maupun itu adalah literasi. Bahkan di luar negeri mereka punya kecerdasan baru yang namanya kecerdasan digital. Digital quotient. Jadi gak hanya IQ, EQ, SQ, DQ. Digital quotient. Yang terakhir Pak, kalau saya lihat yang lagi rame di seluruh dunia ini, mereka sedang mencari untuk alternatif energi Pak. Karena semua orang butuh energi, planet butuh energi, dan energi yang tidak terbarukan sudah mulai habis. Mereka mulai mencari gimana caranya mendapatkan energi terbarukan seperti energi panas bumi, energi angin, termasuk orang jalan itu bisa menciptakan energi dan lain sebagainya. Itu dari saya Pak. Tapi kalau yang keluar angkasa segala, biar yang invest cicit kita saja. Karena saya belum dapat sinyal dari alien Pak. Itu aja. Jadi mungkin masih takes time begitu ya. Tetapi sama teknologi yang membuat green itu dunia makin panas, pemanasan global dan lain sebagainya. Ya sama aja, semuanya adalah bisnis-bisnis recycle. Itu sekarang sudah mulai. Kalau IT di luar negeri yes, di Indonesia tidak. Karena Indonesia bukan pembuat IT ya. Kita kebanyakan pengguna IT. Tapi kalau Korea, Jepang, Amerika itu kan pembuat IT-nya. Jadi kita bisa invest di perusahaan-perusahaan pembuat IT itu. Tapi kalau di kita kebanyakan make. Kecuali startup. Nah kalau startup di Indonesia juga hati-hati. Kemarin startup rontok semua ya.
Kenapa? Startup di Indonesia, we have to separate the men from the boys. Karena banyak yang melakukan startup itu cuma hobi. Bukan benar-benar pengen bisnis di sana. Bapak Ibu masih ingat zaman kita ada IPA, ada IPS, betul? Nah startup itu juga ada startup IPA dan startup IPS. Biasanya anak-anak IPA tuh senang bikin startup yang benar-benar bisnis dapat duit Pak. Anak IPS lebih senang sociopreneur. Sociopreneur itu bukan untuk profit, tapi untuk pencapaian mission tertentu. Jadi profit nomor 2 yang penting sustainable untuk misi tertentu. Jadi hati-hati kalau mau invest di startup. Demikian Bapak, mudah-mudahan menjawab. Jadi masalah AI maupun masalah itu tadi adalah masalah literasi Pak. Terima kasih Pak, saya kembalikan ke MC. Terima kasih atas pertanyaannya Pak, luar biasa sekali. Dan terima kasih Profesor Eko telah menjawab dengan sangat concise. Namun karena keterbatasan waktu, inilah akhir dari kebersamaan kita saat ini. Baik, terima kasih Profesor Eko, terima kasih Pak Jani. Boleh minta tepuk tangannya untuk kedua narasumber kita hari ini.